Sebentar, kepencet. Apakah suara saya terdengar? Sebentar, saya juga lihat yang di live YouTube ya, sebentar. Oke, yang ada di live YouTube ada berapa ya? Di live YouTube dan ada sekitar 238 orang yang ada di live Zoom. Oke, teman-teman. Baik, sudah 19.30 ya, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, ini pertemuan terakhir kita di Bimbel Pool SKD Piracun Batch 3 ya, di materi TWK, yaitu adalah bela negara. Kemarin kalau tidak salah di pertemuan satu itu ada sekitar 2000-an orang ya. Sekarang sudah mulai berkurang, mungkin ini ya teman-teman, ada bimbel yang batch 4 ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Yang tidak mengikuti Zoom pada hari ini kan bisa lihat rekaman ulangnya ya teman-teman, tetap semangat. Hot banget. Kalau Surya. Semangat ya. Betul sejauh ini aku bimbing baru ini aku selalu banyak. Semangat ya, semangat, semangat. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai izinkan saya menyapa teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke yang ada di Bimbel Piracun pada malam hari ini. Coba sebutkan di kolom komentar ya supaya tambah semangat. Saya sapa dulu dari Sabang sampai Merauke. Silakan teman-teman. Halo Coach Tara, halo Kak Sofi. Oke, ada dari Tanjung Pinang. Mantap, Tanjung Pinang tadi yang pertama ya, Kak Septi. Terus ada dari Pontianak, ada dari Makassar, ada dari Medan, Jawa Timur, Denpasar, Bone, Jawa Timur ya, Bima, Aceh, Jogja, Manado, Medan, Jepara, Batubara, Padang, Jatim. Ada yang dari, wah ini, sebentar, Afsan Nopal Karim nih, adik saya nih, dari Sukabumi ya. Semangat, M. Afsan Nopal Karim. Oke, terus ada siapa namanya? Kak Aira dari Banda Aceh, ada Kak Sindu dari Sorong, ada Kak Muhammad dari Jawa Timur, Kak Ari dari Namek, ada Kak Nadia dari Aceh, ada Kak Sawaliyah dari Bangka Belitung ya, ada siapa lagi? Kak Andrika dari Jakpus ya, ada Kak Ari, sebentar. Kak Suciati dari Kendari, Kak Endah dari Ngawi, Kak Wahyu Tri dari Bengkulu ya, ada Kak Rof dari Madura, Kak Lot Surya dari Denpasar, Kak Agus dari Batubara ya, Kak Sindu dari Sorong, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa Timur, mana lagi? Samarinda, Danau Toba, Lampung, mantap. Bengkulu, Bogor, Sulbar hadir, Pasangkayu, ada dari Goa, Lampung, mantap. Bima, Sorong, wah Papua ya. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mantap. Jogja ada juga ya. Coba saya sapa yang di live YouTube ya. Ada dari Riau, Cilacap, ada dari Cepu, Blora, Tangsel, ada dari mana lagi nih? Bau-Bau, Bima, ada dari Makassar, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke telah hadir ya teman-teman di Zoom Bimbel SKD Batch 3 Piracun materi bela negara. Semangat terus ya dalam membela negara. Oke, Palembang, luar biasa. Oke, oke teman-teman, Manokwari juga ya, ada dari Cepu, Blora, Jambi, Bekasi, Coach, Medan, Sumsel, Aceh, Solo. Intinya dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman hadir di live Zoom dan live YouTube Bimbel SKD Piracun Batch 3. Semangat terus ya. Bengkulu, Probolinggo, Biak, luar biasa. Pokoknya dimanapun teman-teman berada ya, teman-teman masih dalam satu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan teman-teman calon-calon abdi negara nih ya harus siap berbela negara. Oke, kita mulai saja materinya biar tambah semangat. Oke teman-teman. Nah, di sini, ini kalau untuk profil singkat, saya yakin teman-teman yang ada di Bimbel Piracun SKD Batch 3 sudah tahu ya. Untuk nama saya Santi Rusmayanti, pendidikan tarikh S2 Manajemen, dan saat ini saya menjadi PNS di instansi di Sumatera Barat, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya, sebentar. NTB ikut suami, semangat Kak Winda.
Oke, teman-teman kita langsung saja ya ke materi hari ini yaitu terkait nilai dasar bela negara. Jadi di dalam materi bela negara ya, nah sebentar saya ini kan, saya coret-coret di sini. Di dalam materi bela negara ada dua subbab penting yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama itu adalah terkait nilai dasar bela negara, ya. Yang kedua itu adalah terkait kemampuan awal bela negara. Wah ini ya ketulis 2 kali, oke nggak apa-apa saking semangatnya ya. Jadi teman-teman di nilai dasar bela negara di sini ada 6 komponen. Nanti akan saya rincikan satu persatu supaya teman-teman itu paham ya. Jadi apa namanya di dalam nilai dasar bela negara yang pertama itu adalah rasa cinta tanah air. Kenapa rasa cinta tanah air merupakan nilai dasar bela negara yang pertama? Ada yang tahu kenapa alasannya? Jadi teman-teman, alasannya adalah ya, jadi gini, ibaratkan sebuah bangsa Indonesia. Saya sebutkan ya, kalau bangsa itu adalah human, manusianya. Ya. Jadi bangsa di sini adalah manusianya. Ya. Sedangkan kalau negara itu adalah wadahnya, wilayahnya ya teman-teman. Nah, sebuah bangsa atau seorang manusia, warga negara Indonesia, sebelum dia memiliki bela negara, sebelum dia mengaplikasikan bela negara, tentunya dia harus cinta dulu terhadap tanah air. Tanah air itu apa? Tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Yang tadi saya sebutkan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Sabang ya, Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Itu adalah kita membuktikan bahwa kita itu adalah tanah air. Makanya kalau seseorang warga negara Indonesia, setiap bangsa yang sebelum bela negara itu pasti harus cinta dulu terhadap tanah air. Kalau misalnya kita tidak cinta tanah air, kita tidak terhadap tanah air, bagaimana kita mau bela negara? Ya. Jadi apa sih maksudnya bela negara? Jadi teman-teman ya, bela negara ya adalah sebuah sikap. Ya. Bela negara itu sebuah sikap dan perilaku. Ya. Perilaku terkait apa? Perilaku terkait kecintaannya terhadap NKRI. Ya. Ini saya tulis intinya saja ya teman-teman. Jadi bela negara itu adalah sikap dan perilaku terkait kecintaannya terhadap NKRI. Nah, karena dia cinta NKRI, dia cinta tanah air ya, makanya dia mau bela negara. Ya, mau bela negara. Jadi dia itu sadar akan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia yang harus bela negara. Teman-teman tahu sejarahnya bela negara? Kenapa sih sekarang setiap tanggal 19 Desember itu diperingati Hari Bela Negara? Ada yang tahu, teman-teman? Oke, sebentar. Oke, ada yang tahu? Nah, jadi ya sedikit saya ceritakan bahwa Hari Bela Negara itu dilatar belakangi oleh adanya agresi militer Belanda kedua. Ya, agresi militer Belanda II. Ya, yang dimana Indonesia telah merdeka, Belanda ingin menjajah kembali, tapi kita kan sudah merdeka. Terus ya, di sini ada namanya PDRI. Karena pada saat itu Belanda menyebutkan Indonesia sudah tidak berdiri lagi, maka dari itu Presiden Soekarno memerintahkan
untuk mendirikan PDRI. Apa itu PDRI? Ini adalah singkatan dari pemerintah, teman-teman, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ya. Nah, agresi militer ini terjadi 19 Desember, teman-teman. Ya. Nah, 19 Desember agresi militer, terus ada pendirian PDRI yang membuktikan NKRI tetap berdiri, makanya setiap 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Ya. PDRI itu didirikan di mana? PDRI didirikan ya di Sumatera Barat. Ya, saya termasuk yang beruntung teman-teman ya, jadi ASN, jadi PNS di Sumatera Barat. Kenapa? Karena ya di Sumatera Barat itu ada namanya Museum PDRI. Jadi ketika saya mengunjungi museum itu tuh saya merinding ya teman-teman. Jadi di tahun 2021 itu saya belajar terkait apa namanya Revolusi Indonesia, PDRI Bela Negara. Terus di tahun 2022 saya bisa mengunjungi museum ini gitu ya teman-teman. Nah, jadi ya setiap orang yang ingin membela negara berarti dia harus cinta dulu nih terhadap tanah airnya. Nah, caranya pengaplikasian dari cinta tanah air ya teman-teman, di sini ada contoh yaitu adalah ya kita mengetahui tentang apa sih? Tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Contohnya menonton film sejarah, mempelajari sejarah. Nah, itu bukti kita cinta terhadap tanah air ya, teman-teman. Nah, terkait ya cinta tanah air ini, teman-teman, ini lebih ke wilayah. Nah, ya. Lalu cinta tanah air apa bedanya dengan nasionalisme? Nah, di sini kita bahas ya. Kalau nasionalisme, teman-teman, nation, bangsa. Berarti ini lebih ke bangsa. Kalau cinta tanah air itu ya, dia itu lebih ke wilayah. Kalau nasionalisme itu lebih ke cinta bangsa. Ya, di mana cinta bangsa ini kita tahu ya, bangsa itu ada yang terkait keberagaman. Ya, terkait budaya ya, sara ya, suku ya. Ada suku sara ya, sara apa? Suku, agama, ras, adat istiadat, kita beragam, teman-teman. Nah, jadi kalau nasionalisme ini bedanya dengan cinta tanah air, kalau cinta tanah air itu kita cinta wilayah, ya, wilayah Indonesia. Kalau nasionalisme itu lebih ke cinta terhadap bangsa. Jadi kalau dikaitkan dengan berbangsa dan bernegara, ya, nasionalisme itu lebih ke bangsanya. Kalau tanah air itu lebih ke wilayah. Ya, atau ke negaranya. Jadi teman-teman itu jangan bimbang, jangan galau ya. Membedakannya cukup dengan seperti ini aja. Teman-teman cukup pahami, oh kalau cinta tanah air berarti wilayah, kalau bangsa itu nasionalisme. Bisa dibedakan dulu sebelum kita lanjut ke poin kedua, teman-teman. Bentar. Menghargai keberagaman itu termasuk keberagaman itu masuk kesadaran atau cinta. Nah, ini kalau keberagaman tadi saya bilang, keberagaman itu berarti bangsa. Ya. Berbangsa. Jadi kesadarannya berbangsa. Ini ya, kesadaran berbangsa itu terkait apa teman-teman? Terkait keberagaman. Ya. Kalau negara tadi ya, terkait apa teman-teman? Wilayah kehidupan bernegara. Ya, ada sesuatu tentang pemerintah negara itu bernegara. Nah, jadi bedanya kalau berbangsa itu dia biasanya terkait bangsanya, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kalau negara lebih ke wilayah, kehidupan bernegara, pemerintah, dan lain-lain. Contohnya apa? Contohnya menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah salah satu bentuk berbangsa. Sedangkan taat aturan
misalnya ya, aturan pemerintah, jangan menerobos lampu merah, misalnya. Berarti itu kehidupan bernegara. Ya. Bisa dibedakan, teman-teman? Kalau kehidupan bernegara, sudah jelas ya, kalau negara kita itu adalah negara hukum. Ya, terkait negara di sini ada hukum, ada NKRI, ada apa lagi negara, ada demokrasi, itu terkait kehidupan bernegara. Kalau berbangsa tadi keberagaman, ya. Kalau berbangsa itu terkait keberagaman, apa yang beragam? Suku, syarat tadi ya, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Berarti itu berbangsa, kesadaran berbangsa. Oke, teman-teman, aman? Sebentar, ada suara meong. Sebentar, kebetulan di rumah saya tidak ada meong ya, teman-teman. Oke, cinta tanah air aman. Oke, terkait perbedaan kesadaran berbangsa dan bernegara aman ya, Kak Muhammad Ridwan Syah aman. Oke. Nah, jadi negara hukum NKRI demokrasi, betul banget Kak Arni ya. Jadi teman-teman di dalam bela negara nilai dasar ya, kesadaran berbangsa dan bernegara itu beda, antara bangsa dan negara itu beda. Tadi saya sudah bilang ya, kalau bangsa itu lebih ke bangsa Indonesia, masyarakat yang beragam. Kalau negara lebih ke peraturan bernegara ya. Negara hukum NKRI demokrasi itu kesadaran bernegara. Terus kaitannya dengan nasionalisme dan cita tanah air, kalau nasionalisme jelas tentang bangsanya, kalau cinta tanah air jelas tentang wilayahnya. Bisa dibedakan teman-teman ketiga konsep itu, cinta tanah air, nasionalisme, dan bela negara. Oke? Aman ya? Bentar. Coach, kalau ada soal tentang keberagaman, itu termasuk kesadaran atau nasionalisme? Kalau misalnya yang ditanya di soal bela negara, biasanya itu kesadaran berbangsa. Tapi kalau misalnya ada terkait tema nasionalisme, bisa jadi itu adalah rasa cinta terhadap bangsa. Ya. Oke, teman-teman, aman ya? Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ya, sebelum sebuah warga negara atau sebelum seorang warga negara itu melakukan bela negara, tentunya dia itu juga harus setia, ya, setia dan yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya bagaimana? Kita mengamalkan nih fungsi Pancasila, memahami nilai Pancasila ya. Sebentar teman-teman, laptop saya lowbat. Sebentar ya, saya cas dulu. Nah, jadi kalau terkait setia kepada Pancasila, setia dan yakin kepada Pancasila, teman-teman itu mengamalkan yang 45 butir tadi. Nah, 45 butir pengamalan Pancasila. Karena kita yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara, ya. Karena kita sudah cinta tanah air, kita sudah sadar berbangsa bernegara, kita yakin Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga kita mau berbela negara. Oke, teman-teman, dari poin 1 sampai 3. Nah, sebentar yang ada di live YouTube. Jadi lovers aman. Aman ya yang ada di live Zoom. Oret-oretnya gak beraturan. Oke, nanti saya ini deh, saya rapihkan ya. Untuk oret-oretannya. Oke, nanti kita simpulkan ya. Sebelum kita ke soal, kita simpulkan. Supaya teman-teman gak bingung. Oke, teman-teman, aman dulu nggak nih poin 1 sampai 3? Aman ya? Ada yang mau ditanya? Gotong royong sila keberapa? Sila kelima ya. Si Bolang jawab nih sila kelima. Oke, nah nilai dasar bela negara yang keempat itu adalah terkait kemampuan awal bela negara. Apa itu kemampuan awal bela negara? Yaitu adalah ya. Nanti kita akan bahas ya di bab selanjutnya, yang di slide selanjutnya. Ini adalah terkait apa teman-teman? Fisik dan mental.
ya. Jadi seseorang yang melakukan bela negara otomatis dia harus memiliki fisik dan mental yang kuat. Contohnya apa? Contohnya ya, pengabdian sesuai profesi dan aksi bela negara sesuai profesi dan lingkungan. Nah, untuk kemampuan awal bela negara nanti kita akan bahas di slide selanjutnya biar lebih tersusun dengan rapih catatannya ya. Nah, selanjutnya ya untuk nilai dasar bela negara yang keempat, teman-teman, di sini ada namanya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Coba kalau saya kaitnya kan ya dengan kerelaan berkorban. Kerelaan berkorban. Apa yang dikorbankan? Ada nyawa yang dikorbankan di sini, ya. Ada nyawa. Terus ada apa lagi? Ada harta, ada waktu. Misalnya ya, ini kalau saya kaitkan ya dengan kerelaan berkorban nyawa, harta, waktu, apalagi usaha, kerja keras. Ini adalah terkait apa, teman-teman? Terkait apa? Kerja keras, ada cinta, uang, waktu. Waduh. Oke, ya betul, harta tahta. Patriotisme, betul ya. Sebentar. Bela negara itu kan sesuai profesi, jadi gimana membedakan nilai dasar bela negara? Jadi gini ya, kalau untuk nilai dasar bela negara, intinya teman-teman itu harus pegang kalau nilai dasar bela negara itu 6. Nilai dasar bela negara itu maksudnya apa sih, Coach? Jadi gini ya, sebelum seseorang itu melakukan bela negara, tentunya dia itu pasti memiliki nilai dasar. Kayak misalnya gini deh, teman-teman nih, sebelum perang ya, perang di apa namanya, mengerjakan soal, nanti bertempur ya, mengerjakan soal tes SKD, pasti teman-teman punya dasar-dasar dulu. Misal nih teman-teman ikut bimbel piracun, belajar, berdoa, berbuat baik, bersedekah. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai dasarnya. Jadi ya, seseorang itu akan bisa berbela negara kalau sudah memiliki nilai dasar yang keenam ini. Jadi ini sebagai pondasinya supaya bela negara itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, teman-teman ya. Nah, terkait kerelaan berkorban ini adalah kaitannya dengan materi patriotisme. Nah, untuk membedakan ketiganya bagaimana, Coach? Saya kasih contoh soal ya, biar teman-teman itu lebih paham. Misal ya, ada seorang atlet. Contoh satu dulu deh, contoh satu. Seorang atlet di bidang apa ya yang lagi terkenal? Misal di bidang pencak silat. Di bidang pencak silat misalnya. Nah, diceritakan terkait seorang atlet nih. Nah, terus dia melakukan lomba pencak silat misalnya di mancanegara, di luar negeri. Terus di sini dikisahkan bahwa ya tujuan si atlet ikut lomba, tujuan atlet ikut lomba itu untuk mengharumkan nama baik Indonesia, mengharumkan Indonesia. Nah, mengharumkan Indonesia nih. Apakah dia termasuk nasionalisme, cinta tanah air, atau bela negara, atau patriotisme? Ini nih. Aduh. Atlet mengharumkan Indonesia. Mengharumkan, bangga. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud ya. Jadi sesuai profesi, iya, atlet itu profesi. Teman-teman, yang ditekankan di soalnya itu adalah terkait tujuan si atlet ini. Meskipun itu sesuai profesi. Tujuan atlet untuk mengharumkan Indonesia. Indonesia itu negara, teman-teman. Negara. Berarti ini adalah bukti apa, teman-teman, untuk mengharumkan. Mengharumkan yang ditekankan, kalau mengharumkan Indonesia itu cinta tanah air. Betul, Kak James, mantap. Cinta tanah air. Kalau misalnya di soal, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Nah, kalau mengharumkan bangsa, ini coba saya ajak dulu deh, katanya tadi banyak yang salah ya di soalnya.
Kalau mengharumkan bangsa, Kak Adnan, nasionalisme. Iya, betul. Nasionalisme ya kalau mengharumkan bangsa. Kalau mengharumkan Indonesia, negara, berarti itu cinta tanah air. Kalau mengharumkan bangsa, nama baik bangsa Indonesia itu nasionalisme. Misal ya, contoh 2, nah, biar teman-teman semakin mengerti ya. Ya, nasionalisme nggak lepas dari 14 negara. Mantap kali. Nih, misal atlet lagi nih ya, atlet lagi, si atlet. Nah, terus si atlet lagi, nah, ini adalah atlet pencak silat. Nah, si atlet ini ya karena dia tuh sadar nih, atlet sadar nih katanya, sadar dia. Dia seorang atlet, jadi dia melakukan tugasnya dengan sebaiknya. Melakukan tugasnya dengan dengan sebaik-baiknya deh. Nah, dia itu seorang atlet. Bela negara. Dia melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya. Iya, betul. Ini namanya bela negara. Ya, jadi harus bisa membedakan. Kalau cinta tanah air tadi mengharumkan negara, wilayah, Indonesia, cinta tanah air. Kalau nasionalisme mengharumkan bangsa. Kalau bela negara sadar akan tugasnya teman-teman. Ini namanya bela negara. Dia sadar dengan profesi, mantap kali. Satu lagi ya, biar lebih cerah ya. Satu lagi. Oke, mantap yang ada di live YouTube. Bela negara, betul. Yang keempat, ketiga ya. Saya masih bicara tentang atlet ya, atlet pencak silat. Nah, ya, atlet pencak silat. Nah, si atlet ini ternyata teman-teman, nah, dia itu kan punya keluarga di Indonesia ya. Terus ya si atlet ini karena dia itu ingin menang, terus dia melakukan usaha-usaha, teman-teman ya. Usaha ya, terus dia meluangkan waktunya, terus dia rela meninggalkan keluarganya. Ya, sudah pinter-pinter nih, mantap sekali. Meninggalkan keluarga, ya ada usaha, ada meninggalkan keluarga. Berarti si atlet ini ngapain teman-teman? Patriotisme. Ya, betul sekali. Patriotisme. Ya, patriotisme. Oke. Jadi teman-teman bisa bedakan nggak ya kalau patriotisme? Nah, patriotisme lebih melebihi kewajiban. Bisa ya, kalau cinta tanah air itu seperti apa, nasionalisme itu seperti apa, bela negara itu seperti apa, dan patriotisme itu lebih seperti apa. Kalau bela negara lebih gampang ya guys. Mantap ya. Yang yang ada di live YouTube sama yang ada di live Zoom, luar biasa ya, sudah pintar-pintar. Oke, sudah mulai tercerahkan ya teman-teman. Nah, nilai dasar bela negara yang keenam itu terkait ya, mempunyai semangat untuk apa sih? Untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini tujuan akhirnya. Supaya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi dengan bela negara ya, mempunyai fisik mental yang kuat, rela berkorban, kita memiliki semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Supaya apa teman-teman? NKRI tetap berdiri sampai kapanpun. Inilah tujuan akhir dari bela negara. Kalau generasi penerus bangsa tidak ada ya sikap mau bela negara, bagaimana NKRI itu akan tetap berdiri? Makanya ya teman-teman, sebagai calon abdi negara harus memiliki jiwa atau sikap bela negara. Ya, yang salah satunya dipupuk dengan 6 nilai dasar ini sebagai modal supaya teman-teman itu nanti bisa melakukan aksi bela negara. Oke, teman-teman. Oke, terkait nilai dasar bela negara, jelas ya? Kita lanjut ya ke materi berikutnya biar lebih semangat lagi, biar lebih terbuka lagi. Nah, ya tadi ya bab kedua, di dalam materi bela negara yang wajib teman-teman
pelajari itu adalah terkait kemampuan awal bela negara, di mana kemampuan awal bela negara terdiri menjadi dua. Yang pertama kemampuan secara psikis, yang kedua kemampuan secara fisik. Jadi, bagaimana sih kemampuan secara psikis atau mental? Nah, ini terkait sistem berpikir, teman-teman. Ya, jadi mental itu yang seperti apa? Berarti kita itu tidak boleh, tidak mudah stres, misalnya ya, tidak mudah stres. Nah, ini adalah salah satu kita itu sistem berpikirnya sehat. Jadi gini, kenapa sih kok apa hubungannya sih coach mental dan fisik? Jadi gini teman-teman, kita ingin bela negara, ya. Kalau kita ingin melakukan bela negara, berarti kita harus sehat intinya teman-teman. Harus sehat, baik pikiran ya, mental ya, ataupun fisik kita, jasmani kita. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita mau bela negara? Nah, makanya di sini disinggung terkait secara fisik atau mental dan jasmani. Ya. Jadi di dalam bela negara ya sebagai seorang profesi teman-teman nanti sebagai seorang ASN dalam menghadapi konflik di kantor misalnya ya dalam menghadapi permasalahan di masyarakat teman-teman harus terus berpikir positif ya supaya teman-teman bisa terus berbela negara sesuai profesi masing-masing ya. Nah, selain itu ya kita juga harus memiliki fisik yang sehat ya. Sehat jasmani, sehat fisik kita, tidak mudah sakit ya. Makanya nanti ketika teman-teman itu melakukan pelatihan dasar CPNS Latsar, nanti teman-teman akan belajar yang namanya kesiapsiagaan bela negara. Nanti teman-teman akan ya, kalau Latsar itu biasanya teman-teman nanti akan tinggal di asrama ya, kurang lebih selama seminggu, selama klasikal. Nanti di situ ada tentara teman-teman, yang akan membimbing teman-teman supaya bisa siap siaga dalam melakukan upaya bela negara. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya gitu, kemampuan awal bela negara itu ya kita harus sehat dulu. Setelah kita sehat ya, terus kita mengamalkan nilai dasar yang 6 tadi, barulah kita bisa melaksanakan bela negara. Gitu ya. Oke. Ini udah semangat ya kalau Surya. Oke. Kalau contoh soal atlet yang bidang kewarganegaraan masuk nasionalisme atau cinta tanah air. Oh ya, berarti nih ya, kalau ada misalnya seorang atlet atau jangankan atlet, ada WNI teman-teman dengar nggak berita WNI yang berbondong-bondong pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura. Pernah dengar cerita itu? Nah, itu adalah salah satu, itu tidak hanya nasionalisme saja atau tidak hanya cinta tanah air saja, teman-teman. Itu sudah melanggar keduanya. Dia itu berarti tidak memiliki rasa nasionalisme, dia tidak bangga menjadi warga negara Indonesia, dan dia juga tidak memiliki cinta tanah air yang tinggi. Makanya dia mau jadi warga negara asing. Perlu teman-teman ketahui, ketika nanti teman-teman ya diterima menjadi ASN, menjadi PNS, teman-teman itu sangat haram hukumnya, dilarang bekerja di perusahaan asing. Ya, itu nggak boleh banget. Karena kita harus apa tadi? Memiliki rasa cinta tanah air ya terhadap Indonesia. Oke, teman-teman. Terkait kemampuan awal bela negara, aman ya? Oke, aman ya? Oke, pantang mundur. Wah, mantap. Nah, ini ya tadi yang saya bilang terkait kesiapsiagaan bela negara itu adalah supaya teman-teman nggak bingung dengan coretan saya di sini bikinkan materi yang sudah diketik supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi kesiapsiagaan bela negara itu artinya teman-teman itu memiliki kecerdasan ya, kecerdasan intelektual dalam berpikir ya, spiritual ya, ataupun emosional. Nah, terus apalagi kecerdasan dalam bertahan hidup.
Ya. Teman-teman harus bisa senantiasa memelihara kesehatan jiwa raga dengan apa? Misalnya ya, teman-teman melaksanakan olahraga teratur, contohnya. Terus apa lagi? Makan makanan sehat. Ini kayaknya kok emang hubungannya dengan bela negara apa? Ini ada di materi bela negara, teman-teman ya. Jadi, dalam kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, kita itu harus bisa olahraga dengan teratur, makan sehat, supaya apa? Kita memiliki fisik yang sehat dan mental yang kuat ya. Nah, terus apalagi ulet, pantang menyerah dan menghadapi tantangan, membina kemampuan jasmani rohani, dan memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Misal nih, ada keterampilan dalam pertahanan, kebencanaan, ini sesuai profesi ya. Ada yang keterampilan berwirausaha, baik itu misalnya teman-teman yang pintar di teknologi informasi, atau keterampilan di kehidupan sosial. Jadi gitu ya teman-teman. Sebentar, kalau atlet luar negeri jadi WNI gimana ya? Kalau misalnya atlet jadi WNI berarti dia sudah mengamalkan nasionalisme dan cinta tanah air terhadap Indonesia. Ya, Kak Amalia? Mantap. Ulet, bukan ulet ini ya, bukan ulet itu tekun ulet. Ini kayak teman-teman ini kan mau menghadapi tes CPNS ya, berarti kan teman-teman itu tekun ulet belajar gitu kan supaya bisa mengerjakan soal SKD. Nah, sebentar, ada yang bertanya, Kak, kalau terjadi pada pahlawan revolusi jatuhnya patriot? Iya dong. Kalau sudah patriot, ada yang dari Bekasi nggak di sini? Kalau nggak salah, saya kalau ke Bekasi itu ya ada semboyan Bekasi Kota Patriot gitu ya, kalau tidak salah. Jadi patriot itu teman-teman jiwa kepahlawanan ya. Karena kenapa teman-teman? Ya, karena jiwa kepahlawanan itu sudah pasti siap mati, rela mati teman-teman ya. Jadi kalau ada terkait kepahlawanan, pahlawan Indonesia ya kayak Jenderal Sudirman dan lain, itu sudah patriotisme dia, sudah tingkatannya lebih tinggi lagi, bukan sekedar nasionalisme, cinta tanah air ataupun bela negara ya. Oke teman-teman. Iya, kalau patriotisme itu memang harus ada pengorbanan ya. Patriot, patriotisme itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau misalnya teman-teman nih, ibarat gini ya, dua orang sejoli nih, saya kaitkan dengan nasionalisme. Misal ada dua orang sejoli, si A dan si B. Ketika dia menyatakan kepada si A, si perempuannya, misalnya namanya si A, saya cinta sama kamu, katanya, kan? Nah, berarti dia sudah kalau di analogi berarti sudah mengungkapkan cinta, berarti dia nasionalis. Setelah itu karena si laki-laki ini membuktikan bahwa cintanya itu tidak hanya gombal semata, dia menikahi wanita itu. Nah, itu berarti sudah ada aksinya ya, kesadarannya. Kalau cinta ya dinikahi, berarti itu bela negara. Terus ketika sudah menikah, si laki-lakinya bilang, ya kalau misalnya ada terjadi sesuatu sama istriku, misalnya ya saya rela mati demi istriku. Nah, itu udah tingkatan lebih tinggi lagi. Itu namanya patriotisme. Itu kalau analoginya ya, kalau dalam dua orang sejoli. Begitu ya, teman-teman. Oke, orang yang banyak duit di Indonesia. Bentar, orang yang banyak duit di Indonesia menyimpan duit di luar negeri masuk KK. Oh, itu kalau itu sudah dengan integritas hubungannya ya, Kak Gusti Ilman. Itu integritas. Itu hubungannya dengan integritas. Next. Oke, kita next ya. Nah, dalam kemampuan awal bela negara, teman-teman ya, ada yang dikenal dengan ada namanya etika, ada yang namanya etiket ya. Ini sebenarnya kedua antara etika dan etiket ini sebenarnya dua hal yang teman-teman? Yang saling kayak tadi nasionalisme dan cinta tanah air. Nih ya, saya jelaskan etika itu apa, etiket itu apa. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya etika itu biasanya dia itu contohnya aja ya, teman-teman kalau misalnya pengertiannya nanti bingung gitu ya, saya kasih contoh aja lah ya teman-teman. Kalau etika ya, misal nih seseorang itu dia sudah melakukan pelanggaran, misalnya membunuh atau contohnya dia mencuri, berarti dia tidak memiliki etika yang baik. Tapi kalau etiket, misalnya, ya, sebagai seorang pemimpin, ya, kita itu harus memiliki cara berdiri yang baik.
Misal sebagai seorang ASN ya, teman-teman nanti upacara, jadi pembina upacara itu ada. Teman-teman nanti ada, kalau teman-teman nanti jadi ASN itu nanti akan belajar tentang keprotokolan. Ya. Keprotokolan di sini ada tata caranya, keprotokolan ya. Tata cara, misal tata cara ngapain? Tata cara upacara, misal ya. Tata cara berpakaian ketika misalnya acara formal di kantor, itu teman-teman itu nanti akan pelajari ya di materi keprotokolan dan hubungannya dengan etiket. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah terkait menjunjung kearifan lokal. Ini kan kalau menjunjung kearifan lokal ini sudah jelas ya, ini ada di masyarakat. Jadi kita itu harus senantiasa menjunjung kearifan lokal, menghargai dan menghormati. Gitu ya, teman-teman? Dan menghormati. Terkait kearifan lokal, menghormati. Oke, teman-teman, materi bela negara, nilai dasar bela negara sudah, awal bela negara sudah. Aman ya? Oke, aman nggak nih? Sebentar, yang ada di live YouTube. Yang terakhir gombal. Oke, aman ya? Boleh kita lanjut ke Tara, aman. Mantap. Oke, kita langsung gas ke soal nomor 1. Nah, silahkan. 30 detik ya. Dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, banyak yang sudah menjawab. Ayang, A, Alfa. Oke. Coba ya kita bahas. Karena ini soalnya agak panjang, bolehlah kita ini ya, kita baca aja karena kita bahas ya. Sebuah video TikTok mendadak viral yang merupakan aksi mengurangi sampah yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Terlihat para pemuda ini bergotong royong membersihkan tumpukan plastik dengan di sekeliling sungai yang airnya terlihat sangat hitam. Wah, berarti si pemuda ini di TikTok viral, dia membersihkan tumpukan plastik ya yang ada di sungai hitam. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur bela negara, apa yang dapat disimpulkan dari tindakan sekelompok pemuda tersebut? Nah, ya. Jadi, kalau tadi kan unsur bela negara ada 6 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan unsur bela negara, apa sih tindakan ini? Kita sudah tahu ya. Ini dia itu menjaga apa, teman-teman? Membersihkan sampah, menjaga lingkungan. Oke, yang ada di live YouTube juga ya, jawabannya A. Kalau lingkungan itu berarti hubungannya dengan apa? Dengan wilayah. Oke. Wilayah hubungannya dengan apa? Ini sebenarnya gampang banget ya. Tanah air. Ya udah deh kalau kayak gitu, kita cari yang ada tanah airnya. Kita lihat dulu yang B ya. Sekelompok pemuda seharusnya memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran terhadap perbaikan lingkungan sekitar. Ya, yang ditanya itu adalah yang dapat disimpulkan dari tindakan kelompok itu ya, bukan terkait apa ya, hikmah yang bisa diambil atau apa yang bisa kita teladani atau saran apa yang harus dilakukan. Itulah soal HOTS dilihat pertanyaannya. Kalau yang B, ini kan dia memang sudah memiliki ya, sudah memiliki cinta tanah air, bukan seharusnya memiliki cinta tanah air. Ini salah besar. Karena si kelompok ini kan sudah memiliki cinta tanah air, bukan seharusnya memiliki cinta tanah air. Kalau misalnya yang B itu, misalnya ada sampah banyak, terus pemuda lewat, dia cuek, nah baru seharusnya memiliki cinta tanah air. Tapi karena si pemuda di sini sudah bersihkan, berarti ya dia sudah memiliki, bukan seharusnya memiliki ya. Oke, yang C. Mereka telah mencoba peduli dengan lingkungan sekitar sungai agar tidak tercemar. Iya, ya, iya benar. Tapi kan yang kita tanya nih, dikaitkan dengan unsur bela negara. Tadi kan unsur bela negara ada 6. Nah, yang C ini tidak ada nih unsur bela negara di sini. Dia hanya bercerita tentang peduli ya, nilai integritas. Kalau yang D,
Sekelompok pemuda telah mengamalkan kesadaran berbangsa yang kuat. Nah, ingat, lingkungan wilayah tanah air berarti ini kehidupan apa teman-teman? Lingkungan, wilayah, tanah air. Berarti semangat ya, kasih bolang 2 nih. Pusing kok ada coret-coretannya, ya udah deh kalau pusing saya hapus ya. Oke. Nih, ini kan terkait membersihkan tumpukan, ya. Ini adalah lingkungan. Terus apalagi teman-teman? Wilayah, tanah air. Nah, lingkungan wilayah tanah air itu kesadaran apa sih teman-teman? Kan yang ini kesadaran berbangsa. Apakah berbangsa atau bernegara? Lingkungan wilayah tanah air yang ada di live itu. Kegocek. Lingkungan wilayah tanah air. Bernegara, iya dong. Bernegara ya, bernegara. Jadi bukan berbangsa ya, bukan yang B. Cerminan semangat juang 45 dalam mempertahankan kedaulatan. Ini kan bukan terkait pertahanan kedaulatan, teman-teman. Ini terkait menjaga lingkungan, ya. Jadi nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah ya benar yang A. Oh ya, taranya lupa ya. Tara, jawabannya A, teman-teman, yaitu sekelompok pemuda telah memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Setelah itu dia mengamalkan apa, teman-teman? Sadar bernegara, ya. Oke, teman-teman, nomor 1. Ya, taranya loh, guys. Ya, kali. Nanti ya, habis ini soal nomor 2. Lupa saya tadi. Oke, soal nomor 1 aman ya. Majreng, aku benar, mantap. Jangan dari kakak aja. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Duta Tara BKN. Oke, lanjut ya soal nomor 2. Oke, 30 menit ya sekarang. Ya, Kak Ade Rahmawati. Silakan, soal nomor 2 dikerjakan. 30 menit. Oke, yang di Alhamdulillah Kak Ika Mustika, terima kasih. Teman-teman, ada yang jawabannya B, ada yang menjawab A. Ya udah deh kalau gitu saya nih. Saya tandai. Oke. Pesona ragam budaya Nusantara pada acara resepsi diplomatik peringatan HUT kemerdekaan di Kota Kinabalu, Malaysia. Kegiatan ini diwarnai dengan promosi ragam seni budaya. Seni budaya ya, keragaman. Melalui penampilan pakaian adat, apalagi yang dikenakan oleh staf KJRI Kota Kinabalu. Nah, yang ditanya apa sih? Dari peristiwa tersebut, apa sih yang tercermin dalam tindakan KJRI? Si KJRI ini sudah ngelakuin apa, teman-teman? Menampilkan pakaian adat, menampilkan tentang promosi keberagaman. Keberagaman, apa tadi? Tadi kita sudah belajar ya, keberagaman. Karena kebangsanya, Karni, mantap. Keberagaman, cinta saya. Betul. Keberagaman, saya tulis di sini ya. Keberagaman itu berarti itu terkait bangsanya, teman-teman. Bangsa ya, keberagaman. Itu terkait bangsa. Oke, jadi kita cari nih jawabannya yang ada bangsa. Kita lihat dulu yang C ya, yang tidak dipilih. Seharusnya tindakan pelekatan identitas budaya selalu dilaksanakan. Ini kan yang ditanya tercermin dalam tindakan KJRI. Apa yang tercermin? Bukan seharusnya. Ini seharusnya ini kata sarannya, teman-teman. Bukan yang tercermin. Terus, pakaian adat Indonesia dalam ragam seni ini merupakan eksistensi dalam sebuah bangsa dan negara, khususnya NKRI Cinta. Iya, tapi kan ini yang ditanya adalah tindakan si KJRI itu sudah ngelakuin apa, ya, bukan terkait penampilannya, ya, untuk eksistensi, bukan ini yang ditanyakan. Atau rela berkorban, nah ini ya, apalagi yang ini sudah jelas salah, ini adalah patriotisme, rela berkorban, patriotisme ya. Nah, jadi kalau rela berkorban memang nilai dasar bela negara, tapi kalau sudah rela berkorban
berkorban demi nyawa, harta, waktu, itu patriotisme. Jadi jawaban nomor 2 apa sih? Ada yang A, ada yang B. Kita cari jawabannya. Jawaban nomor 2 adalah Tara, benar yang B, teman-teman. Semangat, selamat ya bagi yang jawab B benar. Selamat, Anda benar. Jadi ini ya tindakan, ini kan yang ditanya tindakan. Ya, kita carilah jawaban yang tindakan. Tindakan kesadaran berbangsa telah dilakukan oleh si Kajari Kota Kinabalu. Jadi ini jawabannya ya, bukan bernegara. Oke teman-teman, jadi jangan terjebak. Kak Ade, Tara B. Ya mantap Kak Ade. Tara, itu siapa? Oke, temannya Bruto sama Neto, betul Kak Ali. Oke, nomor 2 aman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, 30 detik dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, sudah banyak menjawab. Yang di live YouTube? Yes, di live YouTube. Semangat ya, Kak Dela Francisca. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Sebenarnya gini, kalau misalnya ada soal panjang seperti ini, bisa kita baca pertanyaannya. Tapi karena kita belajar bareng, kita bahas ya. Momen upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya menjadi perhatian dengan sederet kisahnya. Salah satu yang menjadi viral ya, berita viral di medsos adalah momen ketika puluhan ASN yang enggan masuk ke lapangan karena kotor dan becek. Wah. Sehingga dengan kondisi marah, salah satu anggota TNI meminta para ASN untuk pergi meninggalkan lokasi upacara jika tidak mau turun ke lapangan yang becek. Nah, ini ya. Ini berita viral, mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya berita ini. Dari kejadian tersebut, seharusnya para ASN itu mengamalkan nilai dasar bela negara dalam hal ini yakni, ini adalah terkait upacara lagi hujan, ASN nggak mau turun ke lapangan becek katanya. Ya, padahal nih teman-teman nanti ya kalau teman-teman jadi ASN, teman-teman itu harus apapun kondisinya, hujan mau panas, terik, tetap ya kalau sudah upacara itu silahkan upacara. Karena apa? Kalau kita nonton filmnya Jenderal Sudirman ya, begitu pahlawan Indonesia ingin mengibarkan bendera itu begitu susahnya teman-teman. Mau mengibarkan ditembak, mau mengibarkan ditembak. Ini kita sudah jelas-jelas merdeka, tinggal upacara, gara-gara becek kok tidak mau gitu ya. Jadi apa sih yang seharusnya diamalkan oleh ASN dari hal ini? Upacara, teman-teman. Kalau upacara ini berarti kesadaran apa? Berbangsa atau bernegara. Upacara, Kak Dian, bernegara. Mantap. Betul ya, upacara ini kehidupan bernegara. Udah deh, kita tinggal cari yang ada bernegaranya. Kita lihat ya. Tadi jawaban teman-teman, jawabannya banyak yang C ya, yang di live YouTube juga. Tetap. Mencoba melaksanakan tanggung jawab menjadi seorang ASN yang membela negara. Iya, tapi yang ditanya ini adalah nilai dasar ya. Ini bukan. Yang B, menghargai perjuangan para pahlawan untuk bisa melaksanakan upacara meskipun kondisi kotor dan becek. Benar. Tapi di sini yang ditanya adalah nilai dasar bela negara, teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh. Meningkatkan kesadaran berbangsa untuk bisa melakukan kewajiban seorang abdi negara. Ingat, di sini kita lagi berbicara bernegara, bukan berbangsa ya. Atau sebagai ASN seharusnya taat hukum dalam menjalankan kewajiban menjadi abdi negara dengan sebaik-baiknya. Ini kita bukan bicara tentang hukum, kita lagi bicara bela negara, kewajiban kita sebagai seorang ASN. Jadi jawabannya apa? Jawaban yang paling benar adalah Tara, jawabannya benar yang C. Selamat bagi yang menjawab C. Jadi karena di sini kita sudah tahu kata kuncinya bernegara, jadi ya nilai dasar dalam hal ini itu ya yakni memiliki kesadaran bernegara yang tinggi untuk apa? Untuk bisa melakukan upacara HUT kemerdekaan dengan hikmat, walaupun becek, walaupun panas ya. Jangan takut, itu hanya cuaca, teman-teman.
Oke, kita ini hanya berperang dengan cuaca. Kalau dulu pahlawan kita berperang dengan penjajah, teman-teman bayangkan. Oke, aman ya. Soal nomor 3, banyak yang sudah benar. Mantap. Cara cek, Saiful Javier. Oke, kita lanjut soal nomor 4. 30 detik dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, mantap. Ada yang menjawab Dede. Bentar. Kok jelasin lagi bedanya bernegara dan berbangsa kayak kamu Mustika. Oke, nanti ya, setelah ini ya, kita jelaskan. Oke, banyak yang sudah menjawab D. Mantap. D. Oke, saya tandai. Ancaman serius dilontarkan Menkyu Sri Mulyani Indrawati terkait maraknya seruan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Ia menyebutkan bahwa harga BBM bisa naik 3 kali lipat jika hal tersebut terjadi. Nah, ini ya berita terkini. Sri Mulyani menjelaskan pajak menjadi penopang utama anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Terkait kewajiban membayar pajak tepat waktu harus dilakukan oleh seorang WNI dengan alasan, nah kalau teman-teman pusing dengan coretannya saya hapus ya. Nah, tadi banyak yang sudah menjawab. Oke, ini yang ditanya apa sih? Kewajiban membayar pajak tepat waktu. Bayar pajak tepat waktu itu termasuk kesadaran apa teman-teman? Berbangsa atau bernegara? Oke, mantap nih. Kak siapa? Kak Jesa. Ya, betul. Bernegara. Ya, bernegara, bayar pajak. Jadi apa coach bedanya bernegara sama berbangsa ya? Saya jelaskan lagi ya. Kalau bernegara ini ya lebih ke wilayah negara dan kebijakan-kebijakan dari negara. Misalnya ada negara apa lagi? Negara hukum, tentang apa lagi? Tentang demokrasi. Nah, ini adalah ya salah satu kesadaran bernegara. Kalau berbangsa ya, teman-teman, berbangsa ini ya erat kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang seperti apa? Masyarakat yang beragam ya. Masyarakat yang beragam, ada suku, agama, ras dan budaya yang berbeda. Tetapi kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terkait bayar pajak di soal nomor 4 ya, kenapa harus dilakukan oleh warga negara? Kita lihat yang A. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi harus dilakukan oleh setiap warga negara. Ingat, nasionalisme itu rasa cinta ya terhadap bangsa. Jadi kalau nasionalisme ini kan lebih ke bangsanya teman-teman ya. Jadi ini bukan jawabannya. Subsidi BBM yang selama ini dilakukan bersumber dari APBN. Jadi setiap WNI wajib membayar pajak. Iya, ini sudah dijelaskan ya teman-teman. Tapi di sini hal yang fundamental apa sih alasannya ya? Nah, ini sudah dijelaskan di soal. Yang C, jika pajak tidak dibayarkan, maka setiap WNI akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang ada. Iya, tapi bukan serta-merta kita bayar pajak supaya nggak dihukum ya, bukan. Ya, jadi kita itu memang harus sadar pajak ya. Apalagi teman-teman calon-calon ASN nih. Teman-teman di gejolak negara pasti salah satunya pendapatannya juga dari pajak ya, jadi harus wajib bayar pajak ya. Terus, pengabdian sesuai profesi harus selalu diamalkan, terutama dalam membayar pajak. Ingat, ya, kita bicara bukan terkait profesi, ya, bayar pajak ya bayar pajak, kehidupan bernegara, bukan terkait profesi. Jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah Tara, benar yang D, teman-teman, yaitu kesadaran bernegara yang tinggi harus selalu diaplikasikan demi kemajuan negara Indonesia. Jadi ini terkait kesadaran bernegara. Kalau kesadaran berbangsa gimana? Tadi ya, misalnya nih kita apa namanya yang contoh tadi siapa KJRI tadi KJRI misalnya dia mengenakan pakaian adat ya pakaian adat itu kan berarti apa namanya
kesadaran berbangsa ya, itu adalah salah satu dari keberagaman. Berarti dia kesadaran berbangsa. Ya, mantap Kak Nufriana. Bayar pajak ya supaya pegawainya naik. Oh, enggak ya, Kak. Siapa kamu stabil? Oke, masih aman. Kayaknya kalau udah ngerti konsep walaupun baca soal sama pasti kita pasti bisa jawab tanpa banyak waktu. Iya dong, Kak Alvandrio. Intinya teman-teman itu kuncinya teman-teman pegang, mau dibolak-balik kemanapun tuh soal, insya Allah bisa mengerjakannya. Oke, teman-teman. Kan nanti ada materi oret. Iya, nanti ya saya kasih oret-oretnya yang ini ya, yang jelas. Kuncinya ingat aja Tara. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Soal nomor 5, silahkan 30 detik dari sekarang. Kerjakan, yuk. Mantap. Sekarang jawabannya udah nggak galau lagi ya, teman-teman ya. Jawabannya banyak yang E nih. Oke, kita bahas ya. Kasus pembuangan sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru. Wah, ini ya, Semeru ya. Ini viral nih. Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh seorang pria viral di media sosial. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengingatkan masyarakat itu harus saling menghormati beragamnya adat dan istiadat serta budaya yang ada di negara ini sehingga ya tidak mencederai kearifan lokal suatu daerah termasuk di kawasan Gunung Semeru. Dari tindakan pria viral ini itu merupakan bukti bahwa si pria itu ngapain gitu ya. Oke teman-teman, tadi menghormati keberagaman berarti itu kehidupan berbangsa atau bernegara. Semangat Kak Mulia. Keberagaman berbangsa bernegara, kajian berbangsa. Betul ya? Ini adalah terkait kehidupan berbangsa. Nah, berarti coba kita lihat yang A. Pria tersebut tidak memiliki norma sopan santun yang baik dalam menghormati dan menghargai perbedaan. Iya sih bisa norma, cuman ini lebih ke kebangsaan ya. Jadi norma itu kan kalau itu norma yang berlaku di masyarakat. Kita berbicara tentang keberagaman. Jadi tidak hanya terkait norma sopan santun ya. Atau rendahnya kemampuan awal bela negara dari tadi. Ya, kemampuan awal bela negara itu kan tadi terkait apa? Fisik dan mental yang kuat ya, fisik dan mental. Nah, kalau ini kan terkait tidak menghormati keberagaman ya, berarti bukan yang ini. Lunturnya rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara sehingga tidak mau menghormati keberagaman yang ada. Ingat, kita lagi bicara berbangsa. Di sini tidak ada kata-kata terkait cinta tanah air ya, teman-teman. Nah, cinta tanah air itu kan wilayah ya. Atau memudarnya pengorbanan untuk bangsa dalam menghadapi keberagaman yang ada. Pengorbanan. Nah, kalau pengorbanan ini tadi lebih ke jiwa patriot. Ingat saja kota Bekasi ya, patriotisme ya. Jadi bukan yang D. Jawaban yang paling tepat adalah Tara, benar yang E. Selamat bagi teman-teman yang jawab E. Nah, ini adalah bukti bahwa rendahnya kesadaran berbangsa karena tidak menghormati keberagaman yang ada. Mantap ya. Jawabannya sudah banyak yang benar nih. Alhamdulillah. Aman Bang Bolang, katakan. Oke. Tapi awas sebelum ini kita diserang netizen. Netizen Indonesia ya. Oke, soalnya hot semua. Semangat ya kalau Surya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Yuk, supaya lebih paham lagi. Silahkan dikerjakan. 30 detik ya. Oke, banyak yang menjawab A, A, A. Ih, mantap sekali. Ada yang B? Kak Helena B. Ada yang C? Waduh, AC, AC, AC. A, A, D, C ya.
Oke, saya tandai aja deh AC, ADC berarti. Oke, kita bahas. Adi merupakan seorang dokter yang sudah berusaha keras. Wih, berusaha keras mewujudkan cita-citanya. Sebagai seorang dokter, Adi mengobati pasiennya dengan baik sesuai sumpah dokter. Ada yang dokter di sini? Pak dokter, Bu dokter? Oke. Alhamdulillah, Kak Sulistia. Semangat ya. Nah, Adi selalu melayani pasiennya secara harmonis. Dokter hewan, mantap. Banyak ya calon dokter. Wah, kayaknya calon dokter nih. Terus, Adi selalu melayani pasiennya dengan harmonis nih. Menjaga harkat martabat pasien. Sehingga Adi melaksanakan nilai Pancasila dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Dari cerita tersebut, implikasi tindakan seorang dokter terhadap keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, apa sih? Ya, kita lihat. Yang B dulu deh. Sebagai seorang dokter, Adi harus melakukan pengabdian sesuai profesi. Ingat ya tadi 6 nilai dasar kalau pengabdian sesuai profesi itu kemampuan awal bela negara, bukan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Komponen pendukung yang dilakukan seorang Adi dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya bagaimana? Ini malah diulang lagi ya teman-teman, kurang tepat nih. Dalam melayani masyarakat harus dilakukan dengan sepenuh hati dan bisa menjadi dokter yang sesuai dan menjadi dokter yang sesuai sumpah profesi. Ini kayaknya kurang ya. Yang A, Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam menggapai cita-cita sebagai dokter dan menjadi fondasi dalam pelayanan kesehatan kepada pasien, atau seorang dokter harus selalu setia terhadap sumpah dokter yang diungkapkan dan melaksanakan bela negara sesuai profesi. Ini ya teman-teman. Kan kita lagi cari keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau ini bela negara sesuai profesi, itu adalah kemampuan awal bela negara. Lagian di sini juga ada ada tulisan harus selalu setia. Nah, ini kan yang ditanya, tindakan si dokter itu apa keyakinan terhadap Pancasilanya? Kalau harus selalu setia, dia kan emang sudah setia ya teman-teman, yang C ini. Coba kita lihatlah kalau gitu kunci jawabannya. Jawabannya adalah yang benar. Tara, jawabannya benar yang A. Selamat bagi yang jawab A. Ingat ya, yang ini kata-kata saran nih, harus selalu setia, jangan terjebak ya. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah Pancasila dijadikan landasan dalam menggapai cita-cita sebagai dokter dan menjadi fondasi dalam pelayanan kesehatan kepada pasien. Ya, jadi itu salah satu ya pelayanan sesuai profesi. Mantap. Pak Iyas ya. Dokter cinta. Jadi salah satu keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara terlihat dari yang A. Habis ini dapat piala, amin. Oke. Syarat jadi pasangan dokter harus ikut bimbel beracun. Tenang kali. Nanti kalau kalian sudah jadi PNS, jadi menantu idaman loh, ya. Jadi mau dokter, mau yang mana, silakan dipilih. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Silakan dikerjakan. Anime ya salah, semangat yuk. Nomor 7, 30 detik dari sekarang, silakan. Oke, mantap. Jawabannya Cipung. D sama cewek. Gak boleh ya, harus satu aja jawabannya. Gak boleh dua. C, yang ada di live YouTube. Oke, benar ya, C. Oke, kita itu dulu deh, tandai. Para pedagang di pasar Tanah Abang, wah ini ya, kondisi viral ya, menulis permintaannya untuk menutup platform digital seperti TikTok Shop. Kayaknya TikTok Shop sudah tidak ditutup ya, kalau tidak salah berita terkini, teman-teman. TikTok Shop sudah ditutup ya. Saya kebetulan belum pernah belanja di TikTok Shop tuh. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, Oh, belum. Oke. Jadi ya, para pedagang di pasar Tanah Abang itu menulis permintaan untuk menutup platform digital TikTok Shop yang dinilai merebut pasar mereka. TikTok Shop merupakan sosial commerce asal Tiongkok yang sangat populer. Banyak pelaku usaha termasuk UMKM lokal mengeluh omsetnya terus menurun akibat kalah bersaing dengan produk yang dijual sangat murah melalui TikTok Shop. Dari kejadian tersebut, sikap bela negara yang harus dilakukan oleh generasi muda di era kekinian yakni berarti ini adalah terkait produk TikTok Shop murah gitu ya.
Terus pedagang lokal di pasar Tanah Abang itu kalah bersaing. Mana tadi ya? Kalah bersaing. Nah, ini ya, kalah bersaing. Yang ditanya adalah sikap bela negara kita, bagaimana gitu ya. Apakah yang tadi jawabannya C ya? Yang A, memberi hanya produk lokal UMKM sebagai bentuk penghargaan terhadap produk Indonesia. Iya, benar. Cuman kan ini kita lagi bicara aplikasi online ya, teman-teman. Nah, aplikasi online dan adanya oh iya, tunggu 30 detik baru baca pembahasan. Oke, Kak Fisa, nanti ya untuk soal nomor 8, terima kasih sudah mengingatkan. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf ya, Kak Fisa. Oke, jadi apa namanya? Kalau yang ini kurang tepat ya. Yang ada di soal kan kita bicara tentang aplikasi online workshop, terus pasar offline itu jadinya kalah gitu ya. Coba kita lihat yang B. Produk lokal UMKM merupakan produk asli Indonesia dan sebagai generasi muda harus menyukai produk lokal dibanding produk impor. Teman-teman, saya mau nanya, kalau yang di TikTok Shop itu apakah produknya itu produk impor atau ada UMKM juga di TikTok Shop itu? Ada UMKM, ya berarti kan bukan ya yang B ya, kita kan bukan bicara produk impor. Kalau aplikasinya mungkin memang dari Tiongkok teman-teman, tapi bukan produk impor semua ya yang dijual ya, ada UMKM juga. Oke, berarti bukan yang B. Yang D, mendukung aksi para pedagang UMKM lokal karena akan menurunkan produk lokal Indonesia. Yang ditanya itu adalah sikap kita bela negara dalam hal ini. Kalau hanya mendukung aksi, ya ini mah hanya ya udah saya dukung. Nah, ini kurang ya, kurang tepat yang D ini. Yang E, sebaiknya produk lokal UMKM dapat meningkatkan kualitas dan harganya agar tidak kalah bersaing. Kalau ini dia bukan ini bela negara ya, malah dia itu ngasih saran bagi pasar Tanah Abang. Bukan ini berarti ya. Oke, jawabannya mana jadi? Jawaban yang paling benar adalah tada, jawabannya benar yang C ya. Jadi membeli produk lokal UMKM baik melalui aplikasi online maupun datang ke toko langsung itu adalah salah satu sikap bela kita dalam apa namanya meningkatkan pasar baik di toko offline ataupun di toko online-nya ada UMKM-nya ya. Oke, teman-teman. Oke, gila, sudah ramai sekarang malah banyak UMKM dibuat FYP live. Wah. Tetangga saya jualan kerupuk sebelah di TikTok Shop, mantap. UMKM jual basreng, mantap. Berarti aplikasi ini tuh memang teman-teman apa ya? Tidak jadi misalnya ada dampak positif, ada dampak negatif. Mungkin yang penjual UMKM lain terbantu dengan ada aplikasi ini karena apa? Mungkin pembelinya kan seluruh Indonesia ya teman-teman. Makanya penjual basreng dan sebagainya bisa menjual di TikTok Shop ini. Oke, aku sangat menunjang UMKM. Wah, Kak Helen Renita. Oke, mantap. Lanjut ya, teman-teman. Banyak yang sudah benar nih di soal nomor 7. Keren. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yuk. Nah, silakan kerjakan 30 detik ya. Saya tungguin 30 detik. Silakan teman-teman, nomor 8. Oke, banyak yang sudah menjawab B ya. Yang di live YouTube gimana? Nomor 8 E. E atau B? Oke, saya tandai ya teman-teman. Lagi. Oke, kita baca ya teman-teman. Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengaku tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan pesi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak seperti Laut Natuna Utara. Nelayan ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, serta digaji oleh negara karena tergabung melalui komponen cadangan. Ini ya teman-teman sudah tahu belum terkait ini? Terkait hal tersebut merupakan bentuk penyelenggaraan bela negara, yakni ini ya. Ini adalah terkait si nelayan. Kalau pusing teman-teman saya hapus ya.
Terkait si nelayan, nih nelayan dijadikan komponen cadangan. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nelayannya digaji oleh negara, ya. Terkait hal tersebut, tadi jawabannya BE, oke saya tanda ya. Bentuk penyelenggaraan apa? Yang A, nelayan tersebut sebelum diberikan latihan kemiliteran harus diberi pengetahuan terlebih dahulu pendidikan kewarganegaraan. Kan kita bicara tentang komponen cadangan, bukan terkait pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, jadi komponen cadangan ini sebenarnya salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Ya. Yang C, seharusnya kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak karena untuk menjaga kedaulatan negara di perairan Natuna Utara. Yang ditanya adalah bentuk penyelenggaraan bela negara, ya, bukan saran. Pelanggaran wilayah yang sering terjadi memang membutuhkan kerjasama ini juga ya. Nah, ini kayaknya kesimpulan nih, lebih ke kesimpulan. Yang B, pengabdian sesuai profesi sebagai nelayan untuk menjaga wilayah negara di perbatasan laut atau nelayan akan melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sebagai komponen cadangan di wilayah perbatasan laut Natuna Utara. Nih ya teman-teman, di sini nelayan sebagai komponen cadangan. Yang ditanya bentuk penyelenggaraan bela negaranya itu apa komponen cadangan? Kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah Tara, jawabannya benar. Yang E, selamat bagi yang jawab E. Ingat teman-teman, nelayannya kan jadi komponen cadangan. Bukan terkait ya, ini kan komponen cadangan. Kalau bentuk penyelenggaraan dalam negara komponen cadangan itu adalah kemiliteran secara wajib ya, melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kalau profesi sebagai nelayan, nah, tugasnya untuk apa? Untuk menangkap ikan ya teman-teman. Kalau misalnya di komponen cadangan ini ya sudah pasti nelayan itu melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nih ya, kita lihat pembahasannya teman-teman. Nih, jadi Laut Natuna ini kan merupakan wilayah laut yang paling banyak ya terdeteksi pelanggaran, teman-teman. Nah, nih terus ya disarankan nelayan mengikuti komponen cadangan. Tujuannya supaya apa? Supaya ada kesamaan cara mengelola, mendidik, membiayai, dan siapa yang menyediakan alat tangkapnya. Terkait alat tersebut, berarti bentuk penyelenggaraannya itu adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kan jadi komponen cadangan. Komponen cadangan itu melakukan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ya teman-teman. Nih, kalau dalam spektrum bela negara ya, urutannya itu ada namanya komponen utama. Ya, yang pertama. Yang kedua, itu ada namanya komponen cadangan. Ya. Baru yang ketiga itu adalah komponen pendukung. Maksudnya apa, Coach? Jadi gini, misal ya, ada yang mengancam kedaulatan negara. Yang turun pertama kali, teman-teman, ya itu adalah komponen utama. Siapa komponen utama? TNI dan Polri. Itu adalah komponen utama. Kalau komponen cadangan, nah ini Komcat ini ya, Kemenhan bekerja sama dengan Bakamla untuk merekrut Komcat, dilakukan apa teman-teman? Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib di Komcat ini ya. Nah, kalau komponen pendukung baru nih yang sesuai profesi. Karena nomor 8 ini bicara tentang Komcat, komponen cadangan, nah jadi ini poinnya, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, perlu adanya pelatihan, Kak Iyas. Betul sekali. Oke, mereka ini nelayan, teman-teman. Nih, coba dibaca lagi ya. Bakamla itu ingin mengusulkan sejenis komponen cadangan versi nelayan. Jadi si nelayan Indonesia yang tadinya hanya menangkap ikan, karena sudah dilakukan pelatihan dasar kemiliteran Komcat, dia juga bisa menjaga wilayah negara kita ya dan juga digaji gitu nantinya ya. Oke, nomor 8 banyak terkecoh, tapi sudah jelas ya. Komcat, kalau tidak salah Komcat di Kemenhan itu bukan CPNS ya teman-teman.
Oke, kita lihat ya nomor 9. Silakan 30 detik ya. Sesuai dengan 30 detik. Silakan. Oke, banyak A, C, E. Gimana nih? Semakin ke sini semakin ke sono ya jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba ya kita bahas. Pada masa pandemi COVID-19, nakes merupakan garda terdepan. Banyak nakes yang meninggal nih ya, banyak nakes yang meninggal karena terpapar COVID-19 dan juga karena kelelahan merawat pasien COVID-19. Selain itu, banyak juga para tetangga yang mengusir nakes tinggal di dekat perkampungan masyarakat. Sedih banget ya jadi nakes ya. Jadi pada saat COVID itu benar-benar nakes itu ujiannya banyak ya. Sesuai sumpah yang telah mereka ungkapkan ya, mereka rela menolong pasien tanpa pamrih. Ya, ini ya. Dari peristiwa tersebut, perilaku apa yang sudah dilakukan oleh para nakes? Ya. Oke, kita lihat yang B dulu deh. Pada saat pandemi COVID, nakes memang menjadi garda terdepan sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan ingat ya, ini adalah tentang profesi, bukan kesadaran berbangsa dan bernegara. Atau sumpah seorang nakes memang harus dilaksanakan sesuai profesi masing-masing. Nah, ini ya, memang harus. Nah, ini tuh saran ya, bukan perilaku yang sudah dilakukan. Ya. Atau yang A, pengabdian sesuai profesi memang harus dilakukan demi menjaga harkat martabat sebagai nakes, atau komitmen dengan sumpah yang telah diungkapkan tercermin dari membantu pasien tanpa pamrih, atau senantiasa menjadi ini kalau komcat ini aduh gimana ya teman-teman, halo, yang milih siapa ini ya? Coba saya lihat dulu deh. Kak Devi, Kak Amalia, Kak Desti, siapa lagi yang lihat Zoom? Aduh, tadi yang jawab siapa ya? Kak Adnan, ketahuan. Teman-teman, nih, tadi saya udah bilang, kalau komcat, komponen cadangan itu sudah dilakukan kemiliteran secara wajib. Kalau nakes, coba ada nakes nggak di sini? Nakes, ada yang sudah ikut komcat? Teman-teman. Aduh, terjebak ya, terjebak. Random coach bingung. Iya, memang soal itu bingung ya, komcat. Bukan ini bukan komcat ya. Nakes itu adalah komponen pendukung. Saya tegaskan sekali lagi, nakes itu adalah komponen pendukung. Kecuali kalau di soal dibilang nakesnya itu sudah pernah melakukan kemiliteran secara wajib, itu boleh komponen cadangan. Tapi di sini kan nggak dijelaskan nakesnya itu melakukan pelatihan dasar, hanya dijelaskan nakes itu menolong pasien tanpa pamrih, garda terdepan, dan bla bla bla. Jadi, apa sih jawabannya? Jawaban yang paling benar adalah tada, jawabannya benar yang C, Kak Efren. C dong, karena yang ditanya perilaku yang sudah dilakukan. Mantap, Kak Efren sudah masuk nih ya. Jadi teman-teman, kenapa bukan yang A? Yang A juga pengabdian sesuai profesi. Ini ya, memang harus dilakukan. Kan sudah dilakukan. Nih pertanyaannya, sudah dilakukan. Bukan memang harus, kan sudah. Ya. Jadi jawabannya adalah benar yang C. Jadi yang sudah dilakukan itu adalah sebagai sebuah komitmen. Nah, supaya yang telah diungkapkan tercermin dari membantu pasien tanpa pamrih. Gitu ya, teman-teman? Banyak yang terjebak ya. Oke. Yang A terlalu general. Ya, betul kali. Mantap. Pusing. Nggak pusing ya. Ini TWK itu teman-teman harus cinta. Harus tahu kata kuncinya, dimaksud soal itu apa. Gampang pasti. TWK penalaran, gampang. Oke? Oke. Aman ya? Kita lanjut soal nomor 10. Silakan 30 detik dari sekarang.
Oke, banyak yang menjawab dodol. Dede, dede. Wih, udah mulai seragam nih jawabannya. Mantap, yang di live YouTube juga ya jawabannya D. Oke, kita bahas ya. Di bawah ini merupakan bentuk penyelenggaraan bela negara pengabdian sesuai profesi seorang pilot. Oke, yakni ngapain ya bela negara dia? Menerbangkan pesawat kemanapun tujuan penumpang. Bisa jadi. Tadi jawaban teman-teman itu C ya? Apa sih tadi jawabannya? Oh, D. Membantu awak kabin yang kebingungan dalam memberikan penjelasan keselamatan bagi para penumpang pesawat. Ingat, seorang pilot itu ada di kokpit, ya, di kokpit di depan, bukan memberikan penjelasan keselamatan, ya. Jadi bukan yang ini. Belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa memberikan yang terbaik untuk semua orang. Nah, ini bukan hanya seorang pilot, teman-teman, semua profesi harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Atau melakukan type rating A320 untuk bisa menerbangkan pesawat penumpang. Ingat, ya, seorang pilot ini tidak hanya type rating A320 ya, ini hanya khusus untuk A320 saja nih, terjebak yang E. Jadi jawabannya yang mana ya? Yang A atau yang D, teman? Soal bonus, mantap. Jawaban yang paling benar adalah Tara, benar yang D. Menerbangkan pesawat sesuai prosedur baik untuk mengantarkan penumpang maupun barang. Nih, kalau yang A ini hanya tujuan penumpang, TWK rasa TKP. Kalau yang D ini jelas ya, ada barang, ada penumpang. Nah, ini karena pilot itu kan bukan hanya mengantarkan penumpang, teman-teman, orang. Ada juga pilot di pesawat kargo ya, teman-teman. Dia mengantarkan barang ya, barang dari satu pulau ke pulau lain. Sesuai SOP, ya betul. Yang jawab D lulus semua. Oke, amin. Karena semua jawab D ya. Mantap, soal bonus katanya. Sip. Oke, karena ini soal bonus, sudah banyak yang benar, kita lanjut ya. Soal nomor 11. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke, sudah ya, sudah 30 detik. Banyak yang jawabannya A, ada juga yang B. Terbagi dua berarti ya. Kalau gitu saya tandai ya, A atau B. Berikut ini yang merupakan tindakan kemampuan awal bela negara yang dapat dilakukan oleh ASN, yakni ya, kemampuan awal bela negara. Berarti ini adalah tugas sesuai profesi atau terkait tadi ya, fisik dan mental yang kuat. Kita yang C dulu deh. Mengerjakan tugas teman karena rekan kerja sedang malas bekerja. Wah, ini jelas bukan ya. Atau melakukan perjalanan dinas ke daerah terpencil dengan konsekuensi meninggalkan keluarga di rumah. Berarti di sini ada sesuatu yang dikorbankan ya. Ini adalah salah satu bentuk patriotisme ya. Oke, mantap, tidak ada yang jawab D ya. Berkunjung ke daerah dengan keindahan alamnya sebagai tugas dinas dari instansi tempat bekerja. Keindahan alam itu bukan kemampuan awal bela negara, ini adalah terkait cinta tanah air. Atau apa teman-teman? Cinta tanah air atau kehidupan atau kesadaran bernegara. Ya, jadi bukan yang B. Tadi teman-teman ada yang A, ada yang B. Mendahulukan kepentingan instansi dibanding kepentingan pribadi maupun golongan, atau mengerjakan tugas negara sesuai prosedur yang berlaku. Teman-teman, kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah tada, jawabannya benar yang B, yaitu mengerjakan tugas negara sesuai prosedur yang berlaku. Ini kemampuan awal bela negara sesuai profesi. Ya, kalau mendahulukan kepentingan instansi dibanding kepentingan pribadi, berarti di sini nilai dasarnya terkait rela berkorban
ya, bukan kemampuan awal bela negara. Ingat ya, ini emang tugas seorang ASN juga, tapi ini terkait kerelaan berkorban. Kita mendahulukan kepentingan instansi dibanding kepentingan pribadi. Terkecoh saya kos, ya Pak. Sekarang terkecoh, nanti ketika tes, teman-teman nggak terkecoh lagi ya. Sebentar. Minta tolong banget, jangan tolong. Oke, siap. Jadi, oke, semangat ya Kak Oka. Ini adalah salah satu cara supaya teman-teman tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa susah sekali semangat? Enggak susah. TWK itu gampang. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 12. Silakan dikerjakan. 30 detik ya, teman-teman. Oke. Ini kenapa? Jawabannya ada 2 ya, teman-teman. Ada yang D, ada yang E. Oke, kalau gitu kita bahas ya. Hambatan nih, kita baca ya. Oke. Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan ya, melemahkan nih, atau apa? Menghalangi tidak konsepsional yang berasal dari dalam ya. Hambatan itu kan berasal dari dalam ya, yang dia itu bersifat melemahkan. Benar. Sudah dijelaskan nih di soal hambatan itu apa. Yang ditanya berikut ini yang bukan termasuk contoh hambatan dalam ketahanan nasional. Yang bukan berarti ya, yang bukan termasuk. Kita lihat yang A. Kasus korupsi minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Ini kan hambatan itu apa teman-teman? Bersifat melemahkan atau menghalangi. Kasus korupsi ini adalah termasuk hambatan, teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hambatan itu berasal dari dalam negeri maksudnya ya. Nah, ini adalah benar hambatan. Yang B, angka kemiskinan ekstrim di Jakarta meningkat. Iya, ini benar. Ini termasuk hambatan ya. Karena adanya kemiskinan ekstrim itu bisa menjadi hambatan terhadap ketahanan nasional kita. Atau COVID-19 menyebabkan banyak pengangguran akibat banyak sektor usaha. Benar banget ya. Kemiskinan, pengangguran, terus kasus korupsi ini termasuk hambatan dari dalam, teman-teman. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D atau yang E? Kita baca ya. Jawabannya paling tepat adalah Tara, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Selamat bagi yang jawab D ya. Kak Anindita, banyak deh yang di live YouTube dan juga di live Zoom ya, jawabannya D. Oke, teman-teman. Jadi ya, ini benar yang D. Kenapa? Kalau yang E tadi ya saya bilang kalau kasus korupsi ini kan menjerat pejabat di salah satu kementerian. Ini adalah korupsi ya KKN itu termasuk hambatan teman-teman. Kalau adanya aksi pemberontakan itu termasuk apa? Kita lihat ya pembahasannya. Nih. Hambatan itu kan bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Berasal dari mana? Dari dalam. Contohnya apa sih? Ada kasus korupsi, kemiskinan, banyak pengangguran, terus korupsi lagi, adanya pelemahan supremasi hukum, kesenjangan sosial, dan keterbelakangan warga negara yang menyebabkan hambatan. Jadi yang bukan termasuk hambatan itu apa? Adanya aksi pemberontakan di Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kalau ini yang D itu termasuk apa? Ada yang tahu nggak? Yang D ini termasuk apa, teman-teman?
Oke, semangat ya. Ancaman, iya betul ancaman. Kalau aksi pemberontakan ya, pemberontakan memisahkan diri itu adalah ancaman. Ini adalah perilaku apa teman-teman? Sepa apa ya? Ada yang tahu? Separatisme. Ya, separatisme itu ya dia itu berontak ingin keluar dari NKRI. Ya, ada apa namanya kalau zaman dulu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka, OPM, Operasi Papua Merdeka. Nah, itu adalah salah satu tindakan separatisme ya, teman-teman. Jadi separatisme itu bukan hambatan lagi, dia itu lebih dalam lagi, yaitu adalah termasuk ancaman. Ya, betul. Aksi pemberontakan bukan. Kalau yang pemberontakan itu bukan hambatan, itu dia ancaman dari dalam. Ya, teman-teman, ancaman ya. Semangat ya teman-teman yang ada di live Zoom. Oke, semangat semangat. Ayo, kita lanjut ya soal nomor 13. Semangat ya. Oke, ya betul separatisme Kak Hermi. Mantap. Kita lanjut soal nomor 13. Silakan 30 detik dari sekarang. Oh iya, caranya ketinggalan. Saya lupa lagi nih. Oke, nanti ya di soal nomor 13 silakan 30 detik dulu ya, dikerjakan dulu. Ya, ketinggalan tadi, mohon maaf teman-teman. Oke, sudah ya. Banyak yang menjawab D. Coach, caranya jangan dihilangin. Siap, tadi saya lupa ya, teman-teman. Oke, nomor 13 ada B, C, D. Oke deh, kalau gitu saya ini ya, saya tandai. Yang di live YouTube, Kak Iyas jawabannya C. Oke ya, kita bahas ya. Tadi kita bicara hambatan, sekarang kita bicara ancaman ya, teman-teman. Ancaman merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional. Nih ya, kalau ancaman tadi ya, kayak Operasi Papua Merdeka, dia itu ingin mengubah teman-teman dan merombak ya kayak tadi dia mau keluar dari NKRI, berarti dia mau mengubah ideologinya ya. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun teknologi informasi yang nyata terhadap integrasi nasional yang telah terjadi di era kekinian tercermin dalam kecuali. Oke, ini adalah terkait ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita lihat yang A. Lahirnya paham komunis, yakni tidak mempercaya adanya Tuhan. Nah, ini adalah salah satu ancaman di bidang apa, teman-teman? Komunis. Nah, ini ideologi ya. Paham komunis itu ancaman di bidang ideologi. Ya, yang ditanya adalah kecuali. Ini benar berarti ya. Yang E, pencurian data pribadi yang menimbulkan kerugian negara. Nah, ini berarti apa teman-teman? Pencurian data pribadi yang menimbulkan kerugian negara itu apa namanya termasuk apa teman-teman? Ancamankah atau apa? Kita keep dulu lah ya. Bentuk pemerintahan yang berlawanan dengan demokrasi. Nah, demokrasi berarti kan terkait ideologi kita ya, ideologi Pancasila, atau aksi teror bersenjata yang mengancam kedaulatan negara. Ini karena banyak jawabannya nih. Jadi kita langsung lihat dulu deh biar ini ya, biar pasti. Jawabannya apa? Jawabannya yang paling benar adalah Tara, jawabannya benar yang C, teman-teman. Nih, ya. Nih, kenapa sih kok itu sih Coach? Nah, gini ya, gini. Ini ancaman bidang ideologi politik sosial budaya maupun teknologi informasi ini adalah salah satu nih ya. Tadi kan kalau yang nomor 12 itu hanya ancaman saja kita bicara. Nah, di nomor 13 kita rincikan lagi. Ini adalah termasuk ancaman non-militer, teman-teman. Ya. Jadi ancaman itu terdiri dari dua. Ada ancaman non-militer, ada ancaman militer.
ya. Kalau ancaman non militer ya tadi ideologi, politik, sosbud ya. Ideologi ada tentang politik, ekonomi, sosbud maupun informasi. Ini ya. Soalnya memang hots banget, teman-teman. Jadi sebenarnya makanya teman-teman tadi banyak yang jawabannya beragam karena memang hots ya. Jadi dari A sampai E itu memang ya semuanya termasuk ancaman ya. Tetapi karena ini kita ya ceritanya tentang ancaman non militer, yang ini kan lahirnya paham komunis itu ancaman ideologi. Bentuk pemerintahan yang berdasarkan demokrasi itu ancaman di bidang politik. Ya. Kalau yang D, hilangnya tradisi Indonesia, ini berarti di bidang sosbud ya ancamannya. Pencurian data pribadi yang menimbulkan kerugian negara ini di bidang teknologi informasi. Jadi ini benar, ini ancaman, ini benar ancaman. Yang C juga ancaman, tapi sayang yang C ini kan aksi teror bersenjata, berarti ini adalah ancaman militer. Kalau sudah teror-teror bersenjata kayak tadi ya, operasi Papua Merdeka itu adalah ancaman bersenjata karena mereka itu memberontak dengan senjata gitu ya. Jawabannya benar yang C, teman-teman. Ya, kalau ancaman militer ya itu kayak tadi ya. Ancaman militer itu ya yaitu kayak pemberontakan, separatisme ya, itu adalah ancaman militer. Yang berbau-bau senjata itu ancaman militer, teman-teman. Nih ya, ini apa namanya terkait pembahasannya. Oke, teman-teman, soal nomor 13 aman? Gas. Oke, aman ya, teman-teman. Semangat ya, semangat. Minum dulu, siap, Kak Budi. Terima kasih. Merombak ya, konsepsional, betul. Kita lanjut ya, nomor 14. Oke, silakan kerjakan nomor 14. Semangat. 30 detik ya. Oke, banyak yang menjawab bebek. Oke, mantap. Kita bahas ya, teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas merupakan sebuah ancaman karena adanya faktor yakni. Oke, kita lihat ya yang pertama. Bangga dengan kebudayaan daerahnya sendiri. Wah, daerahnya sendiri. Atau muncul rasa kecemburuan sosial antara masyarakat di desa dan di kota, netizen yang mempermasalahkan perbedaan pendapat terkait artis idola, dan adanya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pertambangan. Yang ditanya adalah, mengapa pernyataan di atas itu termasuk sebuah ancaman? Ayo, tadi banyak yang jawab B ya, B. Oke, jawabannya banyak yang B. Oke teman-teman, kita tandai. Yang A, kebinekaan antar kehidupan bernegara Indonesia. Ingat, di sini adalah kita bicara tentang apa teman-teman? Masyarakat ya, terkait bangsa ya, bangsa. Bukan terkait bernegara ya. Tadi kita sudah tahu ini adalah kebinekaan di kehidupan berbangsa. Kebudayaan yang ada di masyarakat tidak dapat dirasakan oleh seluruh komponen. Ingat teman-teman, ini kan ada kebudayaan, ada kecemburuan sosial. Ini tidak hanya terkait kebudayaan. Kita bicara tentang keberagaman atau kebinekaan, teman-teman. Ya, kebinekaan. Jadi tidak hanya kebudayaan saja. Atau adanya penegakan hukum yang lemah karena adanya kesenjangan masyarakat desa dan kota. Nah, kalau yang D itu hanya desa kota saja. Sedangkan kita berbicara keempat-empatnya ya, antara kebudayaan, perbedaan pendapat ya. Yang E,
pemerintah yang tidak mewujudkan keadilan dan persatuan Indonesia terhadap rakyatnya. Ini bukan serta-merta salah dari pemerintah. Ini adalah terkait masalah dari kehidupan berbangsa ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah ya benar, Tara ya, saya lupa. Tara, benar yang B teman-teman, yaitu konflik kebinekaan dalam kehidupan berbangsa ya teman-teman yang terjadi di masyarakat. Jadi kenapa ini termasuk ancaman? Karena adanya konflik kebinekaan. Soal bonus lagi, mantap sekali teman-teman. Oke, berbeda tempat satu. Ya, betul. Jadi harus Bhinneka Tunggal Ika. Bentar. Iri perbedaan pendapat dan konflik masyarakat dan perusahaan. Rasanya jawab B itu mencakup semuanya terkait masa kebinekaan. Mantap, ke Iyas Triatno yang ada di live YouTube. Ya, oke. Aman ya teman-teman? Kita lanjut ya soal next. Oke, Kak Iren. Kita next ya. Kak siapa nih? Kak Ridwan. Kita next ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 15. Silahkan dikerjakan. Soal terakhir ya, kita sudah jam 21.16. Semangat. Tara B. Kak Saiful. Oke, semangat ya teman-teman. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke, banyak yang menjawab E. Mantap. Kak Melsi yang ada di live YouTube. Kak siapa lagi? Kak sebentar. Kak Mikael ya, Kak Erine. Kak Wahyu jawabannya B. Oke, tidak apa-apa. Tapi mayoritas jawabannya E ya. Oke, kita bahas ya. Bentuk penyelenggaraan bela negara salah satunya adalah mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI. Sehingga setiap bangsa dan negara memang perlu membentuk angkatan perang atau angkatan bersenjata. Alasan hal tersebut tercermin dalam, tadi banyak yang menjawab E ya. Kita lihat yang nomor A dulu. Jika negara tidak memiliki angkatan bersenjata, maka negara akan mudah ditekan dan diperas oleh negara lain. Bukan ditekan dan diperas juga ya teman-teman, karena ini tidak mencakup keseluruhan ya, jadi bukan hanya ini. Yang B, angkatan bersenjata yang kokoh akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kerjasama internasional. Kita bukan angkatan bersenjata di sini itu kan untuk membentuk angkatan perang ya, bukan untuk kerjasama internasional teman-teman yang dibahas di soal nomor 15 ya. Yang C, terjadinya Perang Dunia Kedua menjadikan pelajaran bahwa jika negara menginginkan kedamaian, maka harus memiliki angkatan bersenjata. Tidak juga ya teman-teman. Kalau kita lihat di pembukaan UD bahwa kita, Indonesia ya, setelah sepakat bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Jadi bukan serta-merta harus dilakukan angkatan bersenjata terus damai. Tidak ya. Kedamaian itu juga bisa dilakukan melalui meja perundingan. Ya. Yang D, dengan berakhirnya Perang Asia Pasifik, bukan berarti perang tidak akan menjadi ancaman lagi bagi suatu negara. Jadi, teman-teman, alasan hal tersebut itu bukan serta-merta dari latar belakang berakhirnya Perang Asia Pasifik. Ya. Jadi, jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah Tara, jawabannya benar. Yang E, selamat bagi yang menjawab E, yaitu adanya ancaman kekuatan militer nantinya harus diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan militer juga dan angkatan bersenjata yang kuat. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Selamat bagi yang jawab E. Jadi alasannya itu adalah kalau ada ancaman kekuatan militer ya kita harus juga mempertahankan NKRI dengan ancaman militer yang kuat. Oke, kalau soalnya pendek aku benar. Oke,
Hmm, sebentar. Kok cara baca sekali soal langsung nangkep itu bagaimana sih? Susah bedainnya, mesti berulang. Kak Agus, jadi gini, kalau teman-teman ingin mengerjakan soal, kalau ingin melihat, nangkep yang mana, pahami konsep awalnya dulu ya, Kak Agus Joko. Jadi tadi saya sudah bercerita ya tentang bernegara itu seperti apa, berbangsa itu seperti apa. Jadi ketika teman-teman lihat soal ya, kayak misalnya soal panjang nih, ceritanya tentang masyarakat, itu sudah pasti kehidupan berbangsa. Tapi kalau tentang negara, meskipun soalnya panjang, tapi intinya itu tentang pajak, misalnya tentang kehidupan bernegara, itu pasti jawabannya bernegara. Jadi kata kuncinya adalah teman-teman harus pegang dasarnya, pondasinya. Bagaimanapun si soal itu mau panjang seperti apapun, kalau teman-teman kuat pondasinya, pasti bisa mengerjakan dengan cepat dan benar. Ya, oke, semangat ya teman-teman. Oke, makasih sama-sama. Oke, silakan Kak Emma Centil. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Jadi ya, kerja keras dan kerja cerdas, ingat kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan dan beramal baik dapat memudahkannya. Intinya teman-teman, kalau teman-teman ingin berhasil ya, kerja keras dilakukan dengan cara belajar, kerja cerdas juga ya dengan efisiensi waktu. Lalu teman-teman juga bisa beramal ya. Untuk apa? Memudahkan teman-teman ya. Jadi terima kasih ya atas waktunya malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hari ini pertemuan terakhir kita di batch 3 ya, ikut Bimbel Piracun batch 4. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Kita akan belajar terkait nasionalisme. Semangat. Semangat ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, teman-teman. Semangat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membawa cita-cita teman-teman menjadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat belajar.